Nggak ada fitur video, nggak ada resolusi puluhan megapiksel, nggak ada FPS yang super cepat, nggak ada dual pixel autofocus, nggak ada dual card slot, nggak ada live view di LCD, dan nggak ada auto ISO. Tapi buat saya, absennya semua fitur tersebut justru membuat kamera DSLR full frame ini istimewa. Nggak pakai basa-basi, saya bakal langsung bilang, Canon EOS 5D ini cocok banget untuk kalian yang menyukai pure fotografi atau fotografi murni. Tanpa embel-embel atau gimmick yang canggih, fitur-fitur kekinian yang jadi andalan marketing, dan yang paling penting, simplicity, kesederhanaan. Mungkin ada yang nanya, istimewanya gimana ya? Bukannya malah jadi repot? Udah gitu, ini kamera jadul banget, bukan DSLR pula. Sekarang kan zamannya mirrorless. Saya nggak akan nyangkal itu semua. Canon 5D ini memang jadul banget. Rilisnya 2005, yang artinya di 2022 nih usianya sudah 17 tahun. Untuk sebuah kamera digital, 17 tahun itu bisa dibilang tidak relevan lagi. Tapi apakah foto bagus yang diambil pada 2005 bakal jadi foto yang jelek di 2022? Enggak kan? Foto yang bagus akan selalu menjadi foto yang bagus, apapun kamera yang digunakan. Perbedaannya, kamera digital modern akan lebih mudah dan lebih cepat menghasilkan foto yang sama bagus, berkat kemajuan teknologi. Lalu apa yang bikin Canon 5D ini keren? Buat saya yang terutama adalah warna. Mungkin kalian sudah pernah atau sering dengar tentang betapa magicalnya sensor digital di Canon 5D yang sering disebut sebagai Canon 5D klasik ini. Banyak video di YouTube yang membahas color science Canon 5D yang tidak ditemui lagi di penerusnya atau kamera lain. Jujur, saya sendiri bukan penganut atau fanatik terhadap paham atau brand kamera tertentu, jadi cukup skeptis. Tapi setelah mencoba sendiri Canon 5D ini selama setengah tahun, saya kini paham yang dimaksud dengan magical tersebut. Akan sangat sulit menjelaskannya tanpa mencoba sendiri. Tapi dua kata yang bisa saya gunakan untuk mewakili adalah organic dan soft. Karakter warnanya benar-benar netral, true to life. Banyak juga yang bilang sensor di Canon 5D ini adalah sensor digital yang hasil fotonya paling menyerupai film. Dan dalam beberapa sikon, saya sepenuhnya setuju. Baik file RAW maupun out of camera JPG dari Canon 5D ini benar-benar cakep. Kalaupun ada proses editing, itu hanya sebatas exposure dan mungkin cropping. Saya sendiri merasa hasil foto Canon 5D ini jauh lebih film dibanding mengaplikasikan film simulation pada kamera Fujifilm X mirrorless. Jika ingin mendapatkan kualitas foto terbaik dari Canon 5D, sangat disarankan untuk memasangkannya dengan lensa L series. Namun kebanyakan lensa L bekas masih cukup mahal. Saran saya justru kalau kalian ingin mendapatkan karakter vintage dan nostalgic seperti di era film, lebih baik menggunakan lensa jadul yang murah meriah. Misalnya lensa kit dari tahun 1988 ini, IF28 70mm f3.5 sampai 4.5 Mark II. Focal length-nya oke, aperture-nya juga cukup terang, dimensinya ringan dan compact, hasil fotonya pun tajam di semua focal length, dan yang pasti murah. Saya mendapatkan lensa ini di marketplace dengan kisaran harga 1,3 jutaan, kondisi mint. Untuk general fotografi atau street fotografi, tentunya paling masuk akal memasangkannya dengan si legendaris IF50mm f1.8 Mark II, atau kalian bisa juga menggunakan yang versi STM. Tapi buat saya, Canon 5D ini paling unggul di portrait fotografi. Untuk itu saya menggunakan lensa jadul lain yang sangat underrated dan cukup langka, yaitu IF100mm f2 USM yang rilis pada 1991. Lensa ini adalah saudara dekat IF85mm f1.8 yang sangat populer. Buat saya, lensa ini fotonya lebih tajam dan bokehnya lebih halus dibanding saudaranya, dengan front element yang lebih kokoh. Cukup penting menggunakan lensa dengan aperture besar pada Canon 5D ini, karena low light performance-nya memang sesuai dengan usianya. ISO mentok di 1600 dengan opsi high di 3200, namun tidak saya sarankan. Harus pintar-pintar mencari sumber cahaya untuk membantu fokus serta pengaturan exposure. Jadi untuk siapa sebenarnya Canon 5D ini di tahun 2022? Lalu, apakah worth it menggunakan DSLR antik ini di era mirrorless?
Dengan rentang harga bekas yang cukup luas, antara 3-5 jutaan rupiah, tergantung kondisi dan kelengkapan, Canon 5D ini cocok dijadikan kamera hobi, collector's item, atau spesialis. Misalnya, saya yang lebih sering menggunakan kamera ini untuk portrait model, yang memang nggak membutuhkan semua fitur canggih dari kamera modern. Patut diperhatikan langkanya stok bekas kamera ini di marketplace. Kalaupun ada kondisi fisiknya sudah babak belur atau minim kelengkapan. Saya sendiri mendapatkan Canon 5D ini di harga 4 jutaan rupiah dengan kondisi fisik antara 80-90% tanpa box, namun saya mendapatkan banyak bonus. Baterai grip original, ekstra baterai 5 pieces, CF card 2 GB, serta adapter SD card to CF card. Satu lagi, jika kalian ingin hunting kamera ini wajib tahu isu di penahan mirrornya yang bermasalah, terutama pada kamera dengan serial number 1. Jadi pastikan kalian membeli Canon 5D dengan serial number 2 atau serial number 1 yang sudah diperbaiki penahan mirrornya. Worth it atau tidak, itu sepenuhnya keputusan kalian. Buat saya, memiliki kamera digital jadul legendaris seperti ini sangat menyenangkan. Jika kalian suka dengan konten fotografi budget terbatas seperti ini, pertimbangkan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video-video saya selanjutnya. Saya Riko dari channel Nyong Riko. Terima kasih sudah menonton. Bye.